Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 20 Desember tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan ada di Cancer dan harus oposisi dengan Merkurius. Dan kalau di sini dia sextile dengan Uranus, tapi sebenarnya selain segitiga ini ya, karena Uranus juga dengan Saturnus yang ada di Aquarius, kita melihat sebenarnya kalau kita lihat lebih detail di sini ya, tidak hanya kita line up-nya tuh tidak hanya dengan kita tuh bulan itu tidak hanya line up-nya dengan Merkurius, tapi Merkurius dan Juno yang hampir conjunction di 10 dan 12 sambil 13 derajat. Merkurius itu kan fungsi intelektual, logika, komunikasi, persiapan. Kemudian kalau Juno itu adalah hubungan yang resmi. Jadi yang apapun ini, kadang-kadang hubungan resmi itu bukan yang terbaik ya, tetapi itu yang menjadi utama itu. Kemudian di sekitar 10 derajat sebelah itu kan di Capricorn, di Aquarius yang sekitar derajatnya hampir sama Saturnus. Kalau di Pisces yang derajatnya hampir sama adalah Pallas Athena. Jadi kita merasakan bahwa tidak hanya logika, tapi kita juga sedang berperang tanda petik ya. Ada yang kita ingin menangkan, apapun. Dan itu tidak harus perang yang buruk sekali bentuknya, bukan. Tapi kita ingin memenangkan sesuatu. Kemudian di derajat yang hampir mirip ini ada Chiron, kemudian ada Uranus, dan ada Lilith juga. Jadi sebenarnya banyak planet yang line up hari ini di sekitar 10 derajat pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kita kembali ke sini ke gambar yang lebih sederhana. Ini penggambarannya adalah ketika kita sedang argumen kali ya, istilahnya argumen atau bicara yang mengedepankan logika. Dan kalau logika itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Karena kalau perasaan itu kan rasanya ingin bersatu. Kalau logika enggak, harus salah satu menang. Kalaupun sama-sama berarti menang di atas ide yang lain. Jadi ada perasaan seperti itu, dan karena langsung berkaitan dengan Uranus yang sedang square dengan Saturnus, maka ini kalau saya melihatnya situasinya adalah ketika kita udah hampir sampai pada penutupan dari situasi yang bertentangan, tapi dilakukan semua dengan penuh kesadaran, menjaga emosi, tahu bahwa ini salah satu titik perubahan, tetapi masing-masing udah tidak mungkin kembali dan hanya melihat apa yang bisa diselamatkan untuk ke depan. Jadi ada istilahnya kalau bahasa Inggris namanya mitigasi. Apapun yang terjadi, kerusakannya pun udah dilewatin, semua sudah ada hitungannya, tapi apa yang masih kita bisa lakukan terbaik untuk menjaga supaya situasi tidak semakin memburuk dan orang-orang yang perlu dilindungi, terutama yang lemah, itu dipastikan bisa dijamin keamanannya. Kira-kira seperti itu. Ini waktunya karena kemarin juga bulan purnama ya. Jadi kalau saya melihat ini adalah fungsi waktu. Waktu untuk apa? Waktu untuk kita lebih nyaman ke diri sendiri, lebih mencari. Ini kan comfortable ya, gambar ikan. Tapi ini adalah situasi yang membalik, mulai dari situasi yang penuh perjuangan ke situasi yang kita lebih nyaman lah. Jadi kalau kita kaitkan dengan tanggal 20 ya, pada umumnya sih tanggal 20 pada bulan Desember, itu kan kita sudah mulai merangkum semua memang kan. Karena banyak hal yang memang sudah harus mulai dihitung, harus dianalisis, dan nggak bisa di detik-detik terakhir. Jadi kita udah mulai membuat semua rangkumannya, seperti itu. Dan kita melihat bahwa upaya yang kita lakukan di beberapa waktu yang lalu, mungkin kita kaleidoskop ke 1 tahun terakhir, sekarang kita
istirahat. Ya, apapun bentuk istirahatnya, karena sekarang situasinya kan tricky ya. Jadi hati-hati, jaga keselamatan, jaga kesehatan, tidak hanya diri sendiri tapi juga orang lain. Kalau di sini the spiral itu juga sama kan, kita kembali ke titik awal lagi, tetapi levelnya udah beda, makanya bentuknya spiral. Dan ini spiralnya itu mulai dari titik lebih kecil dari sel dalam tubuh kita sampai yang makro, kosmos ya. Jadi kita tuh semua selalu terhubung dan mulai dari titik yang kecil sampai yang tak terhingga. Dan kita eksis gitu loh, kita ada. Kalau satu kartu dari kristal ini the perfect blueprint. Kalau blueprint itu kan penggambarannya kalau ada rumah, sebelum rumah itu jadi blueprint udah ada. Ketika rumah udah jadi, blueprint itu tetap kita pakai. Kalau ada renovasi, semua kita menggunakan blueprint untuk melihat apa sebenarnya desain utama. Jadi ini the perfect blueprint, dan blueprint yang dimaksud itu adalah tentang diri kita, master healer. Jadi diri kita itu kan, kita tahu sendiri, kita luka sedikit di tangan, kita nggak pernah terlalu khawatir gitu ya kalau kita udah diimunisasi DPT ya, termasuk tetanus gitu. Kenapa? Karena sebenarnya badan kita, tubuh kita, semua yang ada di semesta ini punya sistem untuk menjadi healing, untuk memperbaiki diri sendiri. Itu adalah satu proses yang tidak pernah berhenti. Ya, jadi kita menjadi master healer ketika kita sudah healing dari apapun yang kemarin. Dan healing itu tidak harus terluka parah dulu ya. Healing itu bisa ya tadi hanya istirahat setelah sangat penat mengerjakan sesuatu. Dan ada selain hal itu juga ada jiwa kita yang pernah shattered gitu ya, pernah terpecah belah, itu somehow bisa kembali lagi. Jadi nggak hanya fisik tetapi juga jiwa itu bisa menjadi utuh kembali. Mental, emosi, spiritual, karmik, planetary, ancestor, auric layer, imprintsnya dimulai dari yang sangat kecil sampai yang makro, kosmos, kira-kira seperti itu. Dan ini kan informasinya sudah berulang dengan gambar yang beda. Ini 5 kartu dari Psychic Tarot. Ini pertama, moving on. Jadi apapun yang terjadi, suka atau tidak, rasanya ingin berhenti di detik ini, toh nggak bisa, kita tetap berada di sistem yang waktu terus berjalan. Jadi moving on, apapun yang kita lakukan, kita terus berjalan. Setiap napas kita mengambil satu jatah nafas tersebut. Dan kita berharap ke depannya, jadi menatap masa depan. Jadi kan kelihatan, ini yang dilihat ke depan, penuh cahaya. Yang menjadi titiknya adalah matahari, menjadi diri kita sendiri, perjalanan yang tidak mudah. Dan ini adalah ekspektasi kita. Namun apa ada di situ? Ada harmoni. Bahwa perjalanan kita itu membawa keseimbangan buat kita. Itu termasuk harmoni, itu termasuk healing tadi. Healing bisa terjadi kalau ada situasi yang harmonis. Dan di sini sarannya adalah prosperity begins. Kalau menurut saya ini artinya fokuskan ke depan itu adalah kita sedang menanam benih tertentu. Kita pastikan dia diberi pupuk, diberi makan, apapun istilahnya, dijaga supaya dia bisa menghasilkan sesuatu yang sangat indah. Gambarnya peach ini ya, buah peach. Rasanya manis, sangat bermanfaat. Dan cakra sakral itu termasuk di sini adalah emosi, keinginan, kreativitas, dan seksualitas. Jadi apapun level dari fase kehidupan kita, harmoni. Jadi sebenarnya kelihatan 2 kali ya kan, harmoni itu kan hubungan. Dan hubungan, karena ini bacaan umum, maka tidak hanya hubungan yang sifatnya seksual, intimate, atau dengan pasangan, tetapi juga hubungan dengan pekerjaan, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan keluarga kita, itu menjadi lebih harmoni karena kita berusaha untuk terus hidup menatap ke masa depan, selalu kembali ke titik di mana ada keseimbangan. Dan setiap hal yang kita pupuk dengan sangat hati-hati, kita jaga supaya tidak ada racun sedikit pun, hama yang mengganggu benih yang kita tanam,
itu membawa kita pada situasi yang menyenangkan, emosinya itu bahagia, diinginkan, bisa berkreasi, dan ini adalah salah satu bentuk hubungan yang paling tinggi, membawa rasa puas dalam kehidupan. Oke, kalau dari kartunya sini memang struggling. Jadi kan keindahannya adalah ketika kita berusaha menatap masa depan dan kita selalu menjaga supaya tetap harmonis apa yang sudah kita mulai, kita pupuk dengan sebaik-baiknya, tidak membiarkan ada racun, hal yang meracuni keindahan yang kita sudah bangun. Ya, kalau kita lihat penggambarannya, tapi sekarang situasinya masih ada yang nggak happy di rumah. Rumah itu bisa dengan keluarga, bisa juga dengan diri sendiri. Kan ketika kita melihat masa depan itu kan juga ada jarak. Jadi ada keinginan yang masih belum dicapai. Tetapi di sini challenge-nya adalah melihat kembali. Sebenarnya selain kita melihat ke depan, jangan lupa bahwa yang kita proyeksikan ke depan itu ada di dalam diri kita. Jadi kayak sorot ya, kayak sorot lampu sorot. Yang kita lihat kan ke depan ya, padahal sebenarnya yang dilihat ke depan itu tergantung dari apa yang ada di kepala kita. Kalau kita lagi paparan, tergantung dari paparan kita. Apa filenya yang kita pakai? Ya kembali ke situ, dan kadang-kadang kita melihatnya ke depan lupa bahwa itu semua asalnya adalah dari dalam diri kita. Kalau advice-nya, iya, advice-nya adalah ketika kita berusaha untuk mencintai sesuatu, mencintai masa depan, mencintai diri kita, kita kan sedang membuka diri untuk kerapuhan, kerentanan. Dan pada saat ini kita memang perlu untuk tidak terlalu meninggikan pertahanan diri. Jadi strength kebalik itu adalah ya terbuka terhadap cinta baru. Jangan menutup diri untuk perkembangan ke depan. Memang semua masih baru, tapi bisa dimaterialisasikan, dan walaupun akan memakan waktu cukup panjang, tapi ini adalah area yang potensial untuk memberikan rasa kesejahteraan. Dan satu kartu untuk menutup bacaan hari ini. You will always find joy in doing what's right for you, and you will always know what's right for you by the joy it brings you. Kembali lagi, kalau kita mengerjakan semua dengan kebahagiaan, kita tahu bahwa itu yang terbaik buat kita, yang benar buat kita. Dan bagaimana kita tahu bahwa itu benar? Karena ini membawa kebahagiaan buat kita. Itu pesannya. Oke, just be happy, tetap melangkah ke depan. Apapun yang terjadi ke depan, ingat bahwa pandangan kita, visi kita selalu tergantung dari apa yang ada di kepala kita. Dan hari ini semua planet itu in alignment ya. Jadi gunakan energi keharmonisan ini untuk semaksimal mungkin menentukan apa yang membuat kita happy, dan lakukan semua dengan rasa happy tersebut. Oke, wanita yang dirasa di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.